sebagai orang awam ya yang baru pertama kali saya jujurnya ya, naik gunung. Ini kan yang sebenarnya lagi viral kan ada TikTok sama ngecamp ya. Kalau untuk naik gunung itu ya jenis-jenisnya ya. Iya. Nah, mungkin saya mau nanya ke rekan-rekan yang sudah expert nih. Kira-kira jenis-jenis naik gunung tuh apakah cuma ini doang atau ada lagi sebenarnya? Misalnya dari beberapa negara untuk mencapai puncak itu dia tidak bisa pakai perjalanan normal, dia harus pakai rock climbing. I see. Nah, kemudian ada TikTok, istilahnya perjalanan singkat ya untuk mendaki gunung, tapi perjalanan dia nggak ngecamp. Oh, berarti hanya naik ke puncak lalu turun lagi langsung. Oke. Dilakukan dengan waktu yang singkat lah istilahnya gitu. Dan membawa barang pun nggak terlalu banyak. Oke. Kemudian ada satu lagi yang mungkin jarang digemari, itu bushcraft. Apa itu bushcraft? Bushcraft itu jadi kalau misalnya kita naik gunung, istilahnya kita udah tahu bahwa di jam misal mau hari-hari mau summit itu pasti akan naik tuh. Nah kalau bushcraft itu dia enggak, tapi dia lebih diem di shelter atau di campsite karena dia tidak punya tujuan selain hanya bikin perkakas. TikTok mungkin ya bisa dilihat dari foto, itu juga udah terlihat jelas sih, peralatannya udah dari luar pun udah kelihatan jelas. Kalau TikTok ya simpel aja sebenarnya, biasanya cuma bawa air botol satu, terus juga bawa cemilan yang memang itu juga ada karbonya, jadi secara tenaga ada tapi nggak mengenyangkan banget gitu, jadi nggak beban juga buat TikTok lah bahasanya. Terus biasanya dilengkapi sama trekking pool, walaupun yang camp juga pakai trekking pool, ya macam-macam jenisnya juga sih trekking pool ya Kang ya. Paling yang terlihat banget itu biasanya di sepatunya ya. Ya di sepatu, karena kalau TikTok itu kan membutuhkan fleksibel ya dia. Jadi yang penting cepat, efisien. Kalau di sini kan ada simpelnya juga. Nah kalau camp itu biasanya kalau saya sendiri sih nganjurinnya pakai sepatu yang memang menjaga kaki. Menjaga kaki itu dalam konteks apa nih Mas? Jadi kakinya itu terlindung dari benturan-benturan. Contoh sepatunya namanya midcat gitu. Ya. Jadi mata kakinya itu tertutup. Kalau di kita persiapannya camping ya bawa matras lah, bawa tas carrier, lebih riuh sih sebenarnya gitu. Iya. Berarti lebih prefer itu disarankan berarti nggak pakai jaket ya kalau untuk naik ya? Iya. Kalau naik lebih bagus sih sebenarnya pakaian yang memang bisa menyerap keringat satu dan juga harusnya berlengan panjang. Ini jangan dicontoh, ini salah satu bandel ini. Bandel sini ya? Bandel itu. Berarti lengan panjang tuh mindset. Mindset. Oh, bukan mindset ya. Mindset itu pikiran, Pak. Oh, pikiran ya. Salah berarti ya. Mindset lagi, Pak. Jangan kejauhan nanti. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong naik gunung nih ya, pasti kan kita butuh perencanaan ya. Mas-mas kalian ya. Kira-kira bener nggak sih yang pertama paling kita butuhkan untuk perencanaan itu adalah RAB dan rundown kita nih, gimana nih pendapatnya mungkin dari Mas Opang terlebih dahulu, silakan. Harus banget ada rundown sebenarnya biar jelas tujuannya, itu biar jelas juga pembiayaannya. Jadi kelihatan nanti di mana sih yang bisa, mungkin kalau biaya gimana sih biaya yang bisa ditekan lagi kalau misalnya memang mau ditentukan lagi budgetnya gitu, mau dipres lagi budgetnya, dan juga bisa kelihatan nih agenda-agendanya apa aja, jadi nggak ngebosenin juga. Kita biasanya menentukan dulu kan arah gunungnya mau gunung apa dulu nih. Betul. Salah satunya pilih gunungnya gunung mana. Dan jangan lupa simaksi. Itu simaksi adalah surat izin masuk kawasan konservasi. Jadi ini sekedar sharing saja, mungkin ada yang lebih jago juga ya, atau yang lebih tahu tentang aturannya. Jadi simaksi itu adalah salah satu surat atau izin kita bisa masuk ke kawasan konservasi. Fungsinya untuk apa sih simaksi nih? Bayar-bayar gini tuh. Mungkin orang pada nanya ya, untuk apa sih bayar, kan kita pengen gunung doang gitu. Nah, salah satunya simaksi itu adalah bukti bahwa kita terdaftar dan resmi masuk ke kawasan tersebut. Misalnya amit-amit kalau ada sesuatu insiden jatuh kah, atau misalnya kakinya patah kah, yang memang perlu ranger atau misalnya batu sar, kalau Basarnas ibarat gitu kan, itu secara terdata itu legal dan itu ada asuransinya. Mental dan fisik ini? Coba. Kalau menurut saya ya yang paling pentingnya itu sebenarnya dua-duanya penting. Cuma kalau untuk naik gunung sendiri sebenarnya mental benar-benar terlihat sih atau teruji. Oh iya. Kenapa begitu Mas Opang?
Kenapa begitu? Karena kita dihadapkan dengan situasi serba terbatas. Sekuat apapun orang, kalau misalnya udah mental, apalagi mental di hutan ya, kita nggak bisa ngeliat apa sekelilingnya. Udah pohon semua, gimana kita cara nenangin ini ya? Oke. Mental benar-benar harus diasah. Makanya pentingnya punya tim yang memang bisa support ketika kita naik gunung. Apalagi untuk pengalaman orang yang pertama ya. Pengalaman itu pertama, benar-benar harus punya sih. Kang Aris juga nih ya, kayak fisiknya masih kuat, cuma mentalnya udah nggak kuat, jadi kayak udah nggak bisa naik sampai. Fisik masih bisa dibina ya. Nah itu dia. Walaupun juga nggak bisa diremehin sih. Iya. Walaupun nggak boleh diremehin juga gitu. Kalau memang fisiknya lagi kurang fit, itu juga ya harus ngaruh lah ya. Ngomong juga gitu. Jadi memang komunikasi pas naik gunung juga sangat penting. Jadi ya itu berpengaruh sama fisik. Betul. Posisi ya atau 6 job desk lah ya. Ada navigator, ada leader, ada followers, ada chef, logistik, dan sweeper. Nah ini masing-masing punya perannya berbeda walaupun saling beririsan, Mas Ramzi dan teman-teman yang ada di Zoom gitu ya. Nah untuk navigator ini ya seperti namanya gitu ya, dia biasanya membuka jalan. Dia yang punya maps. Yang megang brosur dari base camp biasanya kan dibagikan gitu ya. Ada. Itu sih yang memberi peta dari gunungnya. Biasanya ketika habis aksi terus juga ada briefing, nah itu biasanya dibagikan tuh brosurnya ataupun lembar mapnya lah. Nah ini leader ya pemimpin seperti biasa, dia harus paham semuanya, dia harus bisa ngambil keputusan cepat juga kalau misalnya teman-temannya ada yang kurang fit. Kalau saya biasanya pengalamannya itu ketika naik gunung selalu tanya, apalagi buat yang baru-baru, yang followers ini terutama ya, selalu nanya masih kuat nggak gitu, mau istirahat dulu nggak, mau rehat dulu nggak gitu. Itu selalu saya tanya karena memastikan teman-teman kita terutama yang baru itu untuk hiking gitu ya, itu sangat penting. Orang yang bawa logistik ya, logistik kan ada dua ya, logistik tetap sama logistik makanan. Ada dua sebenarnya. Ada dua. Logistik tetap sama logistik makanan. Kalau misalnya salah satunya berat ya pasti kan gantian. Entah itu chef yang ambil atau sweeper yang ambil. Benar. Lanjut ini followers ya pengikut, biasanya yang baru-baru kita taruh di tengah Mas Ramzi. Jadi kenapa tuh? Dia nggak akan, insya Allah nggak akan tersesat gitu ya, karena di depannya masih ada navigator dan leader biasanya. Dan di belakang kalaupun ketinggalan masih ada chef, logistik sama tim sweeper. Tim sweeper. Nah, biasanya sih tim sweeper nih yang memang cukup sibuk gitu ya buat ngejagain teman-temannya yang ketinggalan atau yang capek biasanya. Biasanya sweeper saya kebanyakan malah di sweeper Mas. Oh iya. Ya jadi kalau misalnya followersnya capek ya kita yang nungguin. Jadi kita benar-benar tim terakhir yang menyapu tim yang pendaki gitu. Kalau misalnya kurang satu ya nyari itu tugas sweeper. Makanya kita paling disimpan paling belakang itu buat memastikan bahwa ini benar 3. Nah 3 misalnya followersnya 3 tiba-tiba jadi 4 kan? Hai. Tapi tim sweeper ini nggak suka mencuri kan? Dora itu Pak. Oke. Mungkin kalau chef ya mungkin buat masak pasti masak ya. Logistik tadi buat bawa peralatan ada 2, ada makanan dan ada logistik tetap ya kayak misalnya tenda gitu. Oke. Bagi teman-teman yang ingin naik gunung, ini ada beberapa perlengkapan yang mungkin wajib untuk pribadi dan juga ada yang berkelompok. Mungkin boleh ini dijelaskan ya, ada apa aja nih di sini nih Mas Opang dan Kang Aris. Jadi saya mungkin harus punya beberapa peralatan pribadi. Jadi peralatan pribadi sama kelompok itu tetap dibedakan. Di carrier, sleeping bag, matras, headlamp, jaket, terus raincoat, baju ganti itu harus punya pribadi. Sendiri malah. Itu pribadi ya. Kemudian thermal blanket atau emergency blanket itu juga emang harus punya sendiri. Kan itu jaga-jaga. Betul, itu peralatan sendiri lah. Jangan sampai misalnya tiba-tiba naik gunung jas hujannya robek gitu kan, kayak pengalaman. Pernah itu teman Mas. Pengalaman kemarin kita ada satu teman dia beli 1 buah raincoat. Ya naik gunung hujan, dalam keadaan hujan tiba-tiba sobek Pak dari mata kaki sampai pelangkakan kan. Jauh banget Pak. Mahal gitu kan. Jadi tapi jadi stylish sih Pak. Jadi stylish. Tapi ya maksudnya
prepare harus proper juga, jadi jangan asal, karena kan ingat alam itu mengandung bahaya dan manusia itu adalah yang mengundang bahaya. Mungkin tadi kan udah dijelasin sama Kang Aris ya beberapa perlengkapan pribadi nih. Nah, kalau berkelompok berarti ada tenda, alat masak, terus ya cooking set bisa lah cooking set, tapi ya nesting atau alat makan juga harus punya pribadi. Nah ini yang agak lumayan ininya gaiter ya. Gaiter itu dia biasanya digunain untuk tadi yang bermedan berpasir. Oh gitu. Salah satunya untuk tips biar si posisi kerikil nggak masuk ke sepatu. Gitu. Biasanya itu di gunung-gunung berpasir. Nah kalau misalnya gunung bersalju kayak Kartens ataupun misalnya Everest itu ada lagi. Beda lagi. Bukan gaiter. Bukan. Jadi bawahnya itu ada lagi. Oke. Di perlengkapan dan logistik ini kan sebenarnya juga kita belajar bagaimana memanajemen logistiknya gitu ya. Nah ini tenda ini biasanya buat berapa orang sih yang kayak gini nih bentukannya gini? Sebenarnya macam-macam ya. Jadi ada yang single, ada yang 2, 3, 4. Kalau gambar ini paling proper sih mungkin kalau naik gunung itu saya sih biasanya 4 orang ya 5P lah gitu. Atau kadang 4 maksimal 4 dipakai sama 5 orang biar nggak kerasa kedinginan kayak gitu. Itu bisa juga ya buat jadi penghangat. Kalau istilah orang Sunda istilahnya apa ya? Ngentep peda gitu. Apa itu ngentep peda? Ngentep kayak ikan asin. Dempet. Tinggal dimasak doang gitu ya. Ini menarik. Mungkin yang baru pertama kali pengen nyoba naik gunung dan saya udah punya carrier, cuman gimana cara saya packing? Yang pasti mungkin tips sebelum make saya lebih pilih untuk dikasih trash bag dulu. Semuanya, semua barang. Iya, jadi dibuka carriernya, masukin dulu trash bag yang gede tuh, biar nanti nahan air. Kalau misalnya terjadi hujan, meskipun misalnya ada rain bag ya, itu tetap pasti bakal turun. Berarti triksnya itu triksnya kan? Iya, triknya itu berarti salah satu tips triknya ya mencoba trash bag. Masukin semua barang. Even itu plastik trash bag atau apapun plastik besar yang bisa nahan air aja sih Mas. Jadi buat nahan di dalamnya. Sehingga baju-bajunya nggak basah, jaketnya nggak basah. Tadi terus ada sleeping bag di situ kan. Jujur kalau dengan patokan ini saya nggak ada yang dipakai semua sih Kang. Nggak ada ya. Kan gimana ini sendiri ya? Berarti kalau misalnya sendiri, ini kan biasanya untuk packing sendiri nih. Biasanya untuk packing sendiri. Packing sendiri kalau ini kayak gitu. Sih. Tapi nggak ada cara tips atau penempatan packing yang strict itu nggak ada. Biasanya itu kalau saya naruh barang yang cukup berat itu di bagian punggung di atas. Ya, kenapa itu? Jadi yang ringannya di bawah, yang lumayan berat itu di atas. Kenapa begitu, Mas Op? Mungkin dari tubuh manusia kan memang lebih kuat. Kalau saya pribadi menganggap ini badan itu lebih kuat buat nahan dari punggung. Jadi yang berat-berat itu biar ditahan ke punggung, sedangkan yang di pinggang ini ya udah yang ringan-ringannya aja gitu. Contoh resiko saat naik gunung ya. Yang pertama ada digigit pacet. Nah itu ketika kita jalan kadang pacet itu nggak kerasa, tiba-tiba panen aja, misalnya kayak di gunung mana ya, kalau di luar Jawa itu Bukit Raya, di daerah Kalimantanan lah, banyak tuh pacet tuh. Biasanya memang yang vegetasinya tuh masih lembab, dan memang lumayan tertutup biasanya buat akses kita jalan. Itu berarti banyak pacet ya. Betul. Oke. Iya, apa sih hipotermia ini? Nah, coba hipotermia ini kan sebenarnya karena kedinginan. Soalnya nih biasanya udah capek. Yang pengalaman saya ya udah capek tapi tetap maksain, terus juga akhirnya panas di tubuhnya dia nih bekerja itu keras nih karena harus melawan suhu yang ada di luar badannya dia. Dilawan akhirnya nggak kuat, tapi ya itu dipaksain terus. Makanya rata-rata orang hipo itu yang gejala awalnya biasanya gerah. Malah gerah. Iya, padahal dingin, tapi dia buka baju segala macam. Itu bahaya tuh, itu udah termasuk gejala fase awal hipotermia. Jadi terus juga ada lagi nih kehabisan logistik nih. Ya, kalau kehabisan logistik ini makanya kita istilahnya harus tahu yang namanya manajemen logistik. Ada manajemen logistik. Ya, mungkin teman-teman yang sekolahnya di Gizi, di ilmu Gizi mungkin bisa tahu tuh kalau misalnya mendaki itu biasanya dia
habis kalorinya berapa, terus perlu asupannya berapa lagi itu. Ya. Oh, berarti ditentuin ya per hari ya? Iya. Per jalan gitu ya? Kalau pengalaman ini, kalau saya by pengalaman ya Mas. By pengalaman itu satu orang saya biasanya 100 gram beras atau karbo. Oke. Kalau saya Itu ya, takarannya berarti ya? 100 gram 100 satu hari. gram. Ya. Oke. Ketika mendaki, dan kalau ada genangan air yang kotor itu bisa dijernihkan menggunakan slayer. Nah, saya kalau zaman dulu kita pendaki sering bawa slayer. Slayer tuh apa ya? Kayak buff gitu ya? Ya, buff gitu ya. Sekarang mungkin namanya buff ya Kang. Ya, sekarang kalau zamannya slayer mungkin Slayer, ya. Pakai slayer. Yang masih viral nih ya, masih anget akhir-akhir ini. Resikonya juga terjatuh dari gunung ya. Untung rekan Mas tadi yang lari-lari itu nggak sampai terjatuh gini ya. Itu hampir sih. Itu juga dia istirahatnya bahkan di bahan. Oke. Lanjut nih ke tersesat juga ya. Dari gunung itu pasti ada tersesat juga ya. Betul ada. Mungkin ada cerita. Rata-rata sebenarnya tersesat ini biasanya karena dia tuh memisahkan diri dari kelompoknya sih. Atau yang tadi ditinggal. Oh, itu juga bisa ya. Berarti bisa menjadi faktor untuk teman-teman tersesat gitu ya. Benar. Terus kemudian kalaupun misalnya tersesat ya biasanya ada yang sebut dengan panik manajemen atau dengan stop kan. Teknik stop nih. Teknik stop. Wow. Teknik stop ya. Teknik stop itu biasanya berhenti dulu, stop, kemudian S-nya stop, T-nya itu think atau berpikir, O itu observasi, lihat keadaan sekitar lah. Kemudian P itu udah plan atau rencana. Planning rencana ya. Jadi ketika panik itu atau misalnya kita tersesat, kita jangan terlalu banyak bergerak dan jangan terlalu panik. Oke. Diam aja dulu, sampai keadaan kita tenang, baru tuh jalanin mikir semuanya. Mungkin tips dari Mas Opang dan Kang Aris, kalau misalnya kita amit-amit ya teman-teman ya, jangan sampai lah ya. Ini cuman antisipasi aja dan mitigasi aja nih. Kalau misalnya kita jatuh tuh, kita harus gimana sih harusnya sih dengan langkah-langkah berikut. Mungkin boleh dijelaskan? Iya, sebenarnya hampir sama kayak tersesat. Tadi konsep sama ya, stop gitu ya. Jadi ya harus berhenti dulu sejenak, tenangin diri gitu. Jangan langsung coba-coba buat naik kah atau malah emang harus diem berarti ya? Ya, lihat situasinya dulu. Takutnya kan dia ada fraktur atau enggak di anggota tubuhnya. Patah itu. Betul. Karena kadang nggak kerasa gitu kan. Kalau lagi panik nggak kerasa. Apalagi dengan keadaan tinggi kan, jadi istilahnya apa ya, bius alami, baal gitu. Jadi baal, benar gitu. Jadi salah satu pencegahannya ya tetap tenang. Yang pasti tetap cari shelter. Oh, itu yang penting ya. Iya. Kan juga pernah ada ya kalau nggak salah di Rinjani itu yang selamat yang dari Malaysia itu, setahu saya deh. Karena tahu cara survival dia. Tahu cara survival, jadi dia semacam ngelihat batu yang bisa dijadiin tempat teduh mungkin ya. Tempat teduh, tempat ngecamp minimalis lah. Jadi dia langsung di sana bahkan sambil ngerokok kalau nggak salah sambil santai saat itu, karena dia ya mungkin bisa menerapkan tadi konsep stop itu, dia tenang. Dia berhenti dulu, terus dia tenang, observasi gitu kan, akhirnya bikin plan kayak gitu. Ini sebenarnya kurang lebih hampir sama aja sih ya, Mas Ramzi ya. Narsum, titik 2. Asik. 1. Bagaimana metode BAB di gunung? Tapi intinya itu sih, kalaupun misalnya kita mau buang air besar, satu jangan di jalur karena itu akan mengganggu dari kitanya kita lagi gini. Tapi pas saya di jalur di sampingnya ya masa ya kelihatan kan. Jadi agak ke tepi dan agak jauh. Lanjut kedua. Gimana caranya biar kita nggak ngerusak alam? Kalau ngerusak alam sebenarnya ini kegunaannya apa dulu? Kalau misalnya kita buka jalur gitu misalnya. Contohnya kalau buka jalur itu biasanya kita lebih ke semak-semaknya aja sih. Di babat tapi kan Iya, di babat. Kalau semak kan atau gulma kan adalah salah satu tumbuhan yang tidak berguna. Jadi itu bisa dibabat. Kalau misalnya kita buka jalur. So ada tergantung tujuannya lagi. Betul. Tapi kalau misalnya kita mau bikin shelter ataupun misalnya ngebangun bivak. Bivak itu adalah salah satu metode kita bertahan hidup, tapi kita nggak punya shelter atau tempat berlindung. Mau nggak mau kita bikin sendiri kan. Iya. Nah, itu pasti agak ada yang dikorbanin lah ya. Sebenarnya nggak ngorbanin, tapi kita pakai pohon-pohon yang udah tumbang. Berarti ya.
Jadi jangan sampai kita menebang pohon apalagi ngerusak. Kita selalu wajib bawa trash bag tadi ya. Ada alat komunikasi ke base camp. Ada, biasanya kita selalu bawa handy-talkie ada itu. Nanti kita tinggal nyamain frekuensi sinyalnya dengan base camp. Tapi itu sinyal gimana? Sinyal ya tentu nggak ada. Sinyal apa? Sinyal itu mungkin sinyal HP mungkin. Kalau sinyal HP ya nggak ada. Jarang-jarang. Tapi beberapa gunung ada. Starlink ada. Kira-kira ada estimasi minimal berapa hari kalau mau izin cuti? Kadang kan cuaca tidak menentu atau hal yang terduga lain. Apa kalau sudah biasa hari Jumat sore sampai Minggu diagendakan Senin langsung kerja itu? Nah, ini biasanya kita apa istilahnya pendaki weekend lah. Iya. Pendaki weekend namanya. Ada ya? Ada. Istilahnya kayak gitu. Jadi Jumat sore berangkat, Sabtu Minggu di atas, Senin kerja. Itu robot sih ya. Berarti Jumat pulang kerja langsung berangkat ya? Iya. Oke. Kalau dari saya atau dari Opang dulu? Boleh dari saya, boleh. Kalau saya pribadi ya itu tadi biasanya Jumat malam berangkat ya. Senin tuh udah kerja lagi. Tapi itu tergantung gunung sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanya kira-kira estimasinya berapa hari minimal, sebenarnya buat itu balik lagi mau naik gunung apa, tergantung jaraknya dari posisi kita nih. Misalnya di Jakarta mau naik Gunung Sumbing, ya itu mungkin masih bisa nih. Karena saya pernah ngelakuin itu. Yang masih di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah masih terjangkau lah ya. Masih terjangkau tuh masih bisa. Ketika Jumat sore jalan, Senin langsung kerja itu mungkin masih bisa walaupun capek gitu. Tapi ya paparnya 5 harian lah. Ya, yang pasti sih kalau dari saya yang penting sehat masnya. Kalau Seninnya udah pulang. Iya. Yang penting kan harus ya ngapain kita liburan tapi langsung sakit. Fungsinya apa gitu ya? Yang pasti sehat. Kalaupun misalnya ini saran saya yang deket-deket aja kayak di Gunung Gede Pangrango itu masih bisa tuh. Ataupun misalnya agak jauh sedikit ya ke Bandung mungkin meskipun bukan trek nasional tapi untuk healing atau untuk bisa lah ya referensi mungkin ya. Kalau bener naik gunung itu bisa menyembuhkan patah hati, gimana nih? Kalaupun ada yang seperti ini ya dia membutuhkan ketenangan aja, dan menurut saya ya solusi buat naik gunung mendapatkan ketenangan juga cukup tepat sih gitu. Cukup tepat kayak gitu sih. Itu sih kalau dari saya. Oke. Dari Kang Aris? Kalau dari saya sebenarnya apa yang dicari saat ke gunung selain pemandangannya? Kan sebenarnya kalau misalnya nyarinya ke pantai kan ya sama-sama pemandangan juga ya. Iya sih benar. Terus apa yang membuat orang suka naik gunung sampai ada statement bahwa kalau perempuan, nah ini perempuan kalau udah suka naik gunung sendirian sebenarnya bukan karena patah hati sih sebenarnya. Biasanya karena apa tuh? Ya mungkin karena ya nyari ngeluapin emosinya gitu. Karena dengan kita ngeluapin emosi dengan sedikit melangkah sambil nunduk pas naik gunung tiba-tiba di Singaparna kan. Wow. Ke Tasik tiba-tiba di Tasik. Naik gunung gitu kan karena sebenarnya karena itu sih karena ketika sedang emosi enaknya kan jalan kaki bengong, tapi ya jangan sampai bengong parah juga ya. Intinya emosinya itu tersalurkan ke situ sih harmonik sebenarnya. Baik lah gitu. Betul.